Pidi Valley is a world-class nickel mining company. In Indonesia, Pidi Valley's mining and processing covers three provinces on the island of Sulawesi. With an open-cast mining system and smelter using rotary kiln electric furnace technology, Pidi Valley increases added value, produces the best nickel inmate with high nickel and low iron content. The production activity is also integrated with a commitment to preserve the environment. Pidi Valley reclaims and rehabilitates post-mining land, restoring the ecosystem as before, maintaining the quality of water, air, and treating B3 waste. Pidi Valley uses renewable energy as the main energy source. Also, it continually contributes to society, country, and world civilization. All of this is a commitment to work with new values. Dua tahun Tribun News Sultra menghadirkan berita informatif, inspiratif, dan aktual. Gerakan cepat menyalurkan informasi pada setiap peristiwa membuat kami yakin dan percaya untuk tumbuh bersama membangun Sulawesi Tenggara di masa depan. Inilah kami di tahun 2023 dengan harapan baru, semangat membara, terus bertumbuh di bumi Anoa. Saya Sultra, saya bangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat Rikar dan Acing sudah membawakan cukup semangat dan banyak sekali gamesnya. Sudah berapa banyak yang dapat hadiah? Berapa? Oh, belum. Ya nanti ya, kita masih ada games-games lagi setelah ini. Tapi sebelumnya, seperti yang disampaikan di awal, kita akan mendengarkan sejumlah narasumber kita yang pastinya ini nggak sia-sia sih untuk disaksikan. Karena tadi sudah di-spill juga, profesinya beragam ya. Ada yang sutradara, ada kemudian yang chef, kemudian ada juga pengusaha mudanya. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Yes. Terima kasih banyak air minumnya, tahu saja saya haus ya. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Saya akan present satu persatu narasumber saya ini. Ada yang tahu siapa yang bakal kira-kira saya panggil pertama? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Chef Ode. Chef Ode. Boleh kita panggil pertama Chef Ode? Jangan dulu deh, tahan dulu deh. Kalau yang satu ini, dia bergelut di dunia usaha. Seorang pengusaha muda aktif di organisasi kepemudaan juga, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dia aktif juga menjadi salah satu pengusaha yang bergelut di bidang perkebunan. Tidak usah berlama-lama lagi, ini dia saya panggilkan, ada Kakak Muhammad Alfitra. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia narasumber pertama kita. Halo Kakak, boleh silakan duduk, anggap rumah sendiri ya. Sebelum saya tanya kabarnya, saya present lagi ya narasumber selanjutnya. Dia ini lagi giat-giatnya mempromosikan film The Hero of Lakarambau. Ada yang sudah tahu filmnya bakal tayang? Tadi di spill tanggal berapa? 27 apa? Oh, salah. 2 hari lagi, 27 Februari. Tidak hanya film The Hero of Lakarambau, karena narasumber kita yang satu ini juga aktif di sineas lokal dan juga sempat mendapatkan sejumlah penghargaan. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan. Ini ada Alan ASJKG. Agak ribet ya, takut saya salah eja namanya. Oke, tabe-tabe dulu. Silahkan duduk. Dan narasumber kita yang terakhir ini untuk sesi talkshow menakar produktivitas anak muda Sulawesi Tenggara,
Kalian pasti tidak asing lagi kan? Pasti beberapa juga sudah sempat nonton ya di televisi. Kalau boleh saya ingat, kakak yang satu ini sempat bilang, dia tidak bakal mencari uang untuk kosnya lagi hari ini. Tapi apa? Ada yang tahu quotes-nya? Sampai viral? Udah lupa ya? Langsung saja kita dengarkan kalau gitu quotes-nya ya. Sekarang kita panggilkan, ini dia ada Kakak Laude Saiful Rahman, finalis MCI Season 8. Wih. Halo Kak, boleh salaman-salaman dulu seperti lebaran? Boleh, mau dempet-dempetan kayak PT-PT boleh, atau mau di kursi sebelahnya juga boleh? Oh boleh. Saya agak luas ya tempat duduknya di sini. Gak apa-apa ya. Ya ini ada mic-nya dulu, nanti ganti-gantian ya ngomongnya. Saya mau ke yang saya panggil pertama dulu deh. Tapi tadi kurang semangat tepuk tangannya, boleh tambah lagi tepuk tangannya. Saya Sultra, saya bangga. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Oki Pratama, Diploma A3M, founder dan CEO dari Benings Indonesia Group. Benings Indonesia Group menaungi Benings Klinik, Benings Skincare, dan beberapa bisnis lainnya. Benings Klinik pertama kali didirikan di Jambi pada tahun 2017 dan sudah tersebar di berbagai ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, serta diikuti oleh Benings Glow Clinic yang difokuskan di daerah tingkat 2 di berbagai wilayah di Indonesia. Benings Clinic dan Benings Glow Clinic akan terus bertambah setiap tahunnya. Benings Clinic telah dianugerahi beberapa penghargaan seperti Super Brand Indonesia 2022 kategori Skincare dan Beauty Clinic. Benings Clinic juga telah dianugerahi penghargaan paling bergengsi oleh Muri dalam 2 kategori sekaligus sebagai klinik dengan laser center terlengkap se-Indonesia dan sebagai skincare dokter dengan penjualan tertinggi di e-commerce. Benings Clinic juga telah disertifikasi langsung oleh Kementerian Republik Indonesia sebagai Best in Beauty Clinic 2019, Best in Skincare 2019, dan juga telah memenangkan favorit lokal brand dalam penghargaan Shopee Award 2021. Klinik kami dikenal sebagai laser center tercanggih dan terlengkap di Indonesia. Kami memiliki laser tercanggih di dunia saat ini, yaitu laser dengan jenis gelombang pico, seperti laser Pico Front, laser Pico Sure, serta laser Pico Genesis. Selain itu, klinik kami juga memiliki laser-laser canggih dari seluruh dunia dengan harga treatment yang terjangkau. Kami memiliki laser Long Pulse Endiak, laser T-Switch Endiak, laser Diode Sebum, laser Diode Yellow, laser Erbium, laser CO2, serta laser Alexandrite. Selain laser center, klinik kami juga dikenal dengan skincare-nya. Skincare kami memiliki BPOM dan halal MUI, serta krim racikan dalam penanggung jawab dokter dan apoteker. Selain untuk wajah, skincare kami juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya, seperti permasalahan pada kulit badan, pada mata, bibir, dan permasalahan yang lain. Skincare kami aman untuk ibu hamil dan menyusui, serta yang paling penting tidak membuat ketergantungan. Sekarang sudah tidak perlu ragu lagi kan? Jadilah bening sekarang. Memperkenalkan Wardah Color Fit Sky Palettes, Highlight Contour Palette, dan Quad Eye Palette, bringing you the colors of the sky. Brunette Dawn, Rose Aurora, and Sunlit Blaze. Tampil berbeda dengan look baru setiap hari. Intense, blendable, easy to use. Wardah Color Fit Sky Palettes for eye and contour. Paint it like the sky, make it your own. Paragon. PT Vale Indonesia melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM yang menjangkau 60,76% luas Kabupaten Luwu Timur. Pertanian dan perkebunan organik, pengembangan UKBM herbal dan UMKM adalah beberapa program unggulan. PT Vale hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Saya Sultra, saya bangga. Siapa di sini yang baru pertama kali ketemu sama 3 orang pemuda ini? Oh banyak ya. Dan tentunya ini pasti akan menjadi experience luar biasa kalian juga mendengarkan sederet pengalaman-pengalaman yang
hadir di sini dari berbagai bidang. Sebelum saya tanya kabar dari masing-masing narasumber saya ingin tahu dulu deh, ada yang mau jadi pengusaha nggak? Oh, banyak kader-kadernya. Banyak ya. Ada yang mau jadi sutradara film? Oh, mungkin agak rumit ya jadi sutradara, jadi tantangannya juga besar gitu. Ada yang mau jadi chef? Ya, masak tiap hari ya, tapi belum tentu jadi chef. Dan langsung saja saya tanya deh, boleh saya mulai dari Kak Fitra dulu. Halo, apa kabar hari ini? Baik. Ya. Gimana perasaannya ikut terlibat dalam event ini? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat para Tribun News Ultra. Tribuners kita panggilnya, audiens kita. Betul. Sama audiens yang lain, adik-adik, teman-teman semua, senior saya ucapkan terima kasih banyak karena pada kesempatan ini sebenarnya Bung Triawan yang mau hadir, tapi beliau lagi di luar daerah. Makanya saya mendampingi beliau untuk menggantikan pada hari ini. Nah, kebetulan itu hari malam Jumat, saya langsung dihubungi sama beliau. Bisa tidak hadiri kegiatan Tribun News Ultra untuk ulang tahun yang kedua? Siap Bang? Siap. Saya siap hadir dulu untuk memberikan narasumber, untuk memberikan pengalaman-pengalaman saya selama di HIPMI Ultra ataupun bergerak di bidang usaha. Seperti itu Kak. Ya, jadi memang untuk komunikasinya itu satu hari ya jelang event ini. Dan terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir. Saya ke sebelahnya lagi deh Kak Alan. Kak Alan ini padat juga jadwalnya. Promosi film ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari. Dan terima kasih banyak juga sudah berkesempatan hadir hari ini. Saya terima kasih banyak Ya. dia telah diundang dari Tribun Ultra. Ini luar biasa sekali, saya juga sama seperti cerita beliau. Sebelumnya saya juga diundang di acara ini. Ternyata semegah ini gitu loh. Gitu. Ya, sama-sama Kak. Dan di sebelahnya Kak Alan ada Kak Chef Laode. Kak, Kakak kedua kali juga kan? Ya, ini alhamdulillah ternyata Tribun suka ngundang saya. Iya, suka banget. Dan gimana perasaannya hari ini? Karena hari ini live, jadi lebih senang sih karena sebelumnya kan online ya. Oke. Cerita online, tapi karena sekarang live jadi lebih semangat, ada interaksi ya. Mudah-mudahan nanti ada feedback lah masing-masing kita. Benar, karena nanti terakhir saya juga bakal kasih kesempatan buat adik-adik yang mau langsung bertanya ke kakak-kakak ini juga. Oke, untuk pertanyaan awal saya ini mungkin saya ke pengusaha muda dulu deh. Kalau kita dengar kata HIPMI itu bayangan kita kan isinya pengusaha semua ya, orang-orang sukses semua di dalam. Tapi saya ingin tahu, sebenarkah sesukses itu pengusaha-pengusaha muda yang ada di HIPMI? Siap, alhamdulillah salah satu doa yang kakak katakan, sukses itu saya masih jauh sukses dari kata sukses. Tapi pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang saya telah lakukan, apa yang saya telah berikan di tahun-tahun kemarin, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya lahir dengan keluarga yang notabene-nya kurang modal. Makanya selain saya ingin menjadi seorang pengusaha, untuk mendapatkan suatu modal, saya bekerja. Saya bekerja di salah satu PT Yudhistira, penerbit buku, bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah. Boleh dikata saya ingin jadi sales marketing di lapangan. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan suatu modal itu saya tidak bisa mengharapkan dari kedua orang tua saya. Maka dari itu saya ingin bekerja. Dari hasil kerja itu saya bisa membangun suatu usaha yang saat ini membantu kedua orang tua saya, membantu ibu saya untuk memberikan usaha makanan hasil kue yang bisa mungkin adik-adik bisa sering mendengar dengan kue baruasa. Itu kue baruasa hasil buatan ibu saya bantu promosikan di salah satu daerah di Kabupaten Kolaka, Kecamatan Pemala. Seperti itu, Kak. Ya, luar biasa progresnya. Tidak mau aji mumpung dengan apa yang dimiliki orang tua.
tetap mau berusaha juga. Karena kalau di HIMI sendiri, Kak Fitra ini fokus di bagian ketahanan pangan. Bidang pangan. Bidang pangan. Saya tahu dulu, kalau di HIMI fokusnya ketahanan pangan, apa sih yang dilakukan? Oke. Pada tahun 2022 itu saya fokus di bidang ekspor. Nah, ekspor ini saya bergerak untuk mengambil komoditi kelapa. Kenapa saya mengambil komoditi kelapa? Karena saya melihat di Kabupaten Woni salah satunya penghasil kelapa terbanyak di Sulawesi Tenggara. Maka dari itu mungkin teman-teman sudah melihat apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara, apa yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat bangga dengan tema yang ada di Tribun News Sultra. Saya Sultra, saya bangga. Seperti itu yang prinsip saya jalankan pada diri saya sendiri. Saya anak Sultra, saya tidak mau jadi penonton di negara sendiri. Gitu. Tidak mau jadi penonton tapi mau jadi pelaku ya. Yang terpenting itu adalah action, memanfaatkan potensi yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan luar biasa experience-nya Kak Fitra. Saya ke Kak Alan nih. Kak Alan, kalau menakar produktivitas anak muda, kita sudah melihat Kak Fitra yang walaupun dia pengusaha, tapi saat ini juga masih sibuk di dunia perkantoran, di marketing juga ya, salah satu perusahaan. Memang sangat-sangat produktif gitu. Di satu sisi dia harus ngurus usaha, kemudian di satu sisi lagi harus jadi karyawan perusahaan, ada bosnya di sana, belum lagi deadline dan lain-lain. Bagaimana dengan Kak Alan, seorang sutradara yang kalau dipikir mungkin ini adalah gerakan pribadi ya, langkah yang diambil sendiri, tidak ada bos di sana, tidak ada target juga di sana. Apa yang Kak Alan lakukan? Oke, kita membuat film pendek ini tanpa ada bantuan dari pemerintah. Dan pada saat kita produksi film Lakarabo ini, kita memulai dengan sharing, collaboration, bahwa mungkin dengan dana yang segini, seadanya ini, kita bisa membuat sebuah hasil yang bagaimana bisa menjadi salah satu kebangsaan kita di daerah kita di Buton. Alhamdulillah pada saat proses berjalan semua itu orang-orang yang terlibat dalam film ini mau, walaupun memang mereka tidak mau untuk kayak dibayar begitu, karena niatan memang adalah ini film ini untuk negeri begitu. Ya, jadi memang kolaborasi dengan banyak pihak ya. Yeah. Bahkan kalau sempat diceritakan mungkin teman-teman ada sudah sebagian nonton karena Kak Alan sendiri sudah pernah menceritakan tentang bagaimana proses pembuatan film. Yeah. Salah satunya adalah The Hero of Lakarambang ini dengan berapa banyak personel di dalam? 600 orang dan 600 orang lebih, tapi total ada 16 nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan lagi-lagi Kak. Jadi sutradara itu kan susah-susah gampang ya. Kalau ada modal jalan, tidak ada modal tetap jalan gitu. Yeah. Yang penting penggarapan film. Kenapa sih Kak Alan mau jadi sutradara? Apa yang Kak Alan baca dari Sulawesi Tenggara ini untuk bisa tumbuh gitu dari segi dunia sineasnya ya? Oke, begini. Satu hal bahwa kita di Sulawesi Tenggara ini kaya sebenarnya, kaya dengan cerita, kaya dengan problem. Kita tidak kalah dengan Makassar seperti uang panennya, adatnya kita juga sangat besar. Kita banyak hal yang dimana cerita-cerita rakyat ini yang malah lebih bagus begitu. Dan saya mengangkat cerita-cerita rakyat yang dalam sebuah sejarah film, ada sebuah film. Saya ingin bahwa itu tidak akan mungkin agak sama lah dengan di luar. Dan pada akhirnya pada saat ikut festival film kemarin di Makassar, saya bersaing dengan orang-orang dari luar tentang bagaimana itu jalur rempah yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Ternyata kita tidak beda jauh, padahal yang pada akhirnya alhamdulillah dari hasilnya itu dapat penghargaan lah dari festival film tersebut. Jadi memang perjuangannya tidak mudah ya? Yeah. Butuh proses yang panjang. Dan sudah berapa lama jadi sutradara? Ya, kalau saya hitung sekitar 4 tahun ada. 4 tahun. Ya, dan semangatnya tidak luntur sampai hari ini. Sampai sekarang malam pengen buat film lagi. Iya. Siapa tahu mau ikut casting, boleh langsung ke sutradaranya. Oke, ayo. Ada peluang ya. Dan saya Kak Chef Lawade.
Kalau Kak Syaf ini sudah banyak yang mungkin kisah-kisahnya sudah pada tahu ya semua. Kan sebelum saya tanya banyak hal, saya ingin tahu dulu dong, itu quotes yang sempat viral kemarin, itu masih diingat tidak sambungannya? Masih diingat? Saya tidak ingin mencari uang untuk bayar kos esok lusa atau gimana sih? Quotes-nya itu saya bekerja itu bukan lagi untuk bayar kos bulan depan, tapi bekerja itu untuk masa depan saya. Kenapa bikin quotes seperti itu? Ya waktu itu karena saya sebagai anak kos-kosan yang akhirnya alhamdulillah sampai di Jakarta dan diberi kesempatan untuk show off di situ, dan terharu dan muncullah quote seperti itu, dan saya pikir banyak yang bilang settingan. Padahal sebenarnya sebagai anak kos yang merantau di tanah Jawa, saya di Jogja, sebelum sampai di Jakarta itu saya sudah merantau dari 2015 sampai 2021 baru sampai di Jakarta. Jadi 6 tahun melalang buana di sana, dan karena fokus dan nggak menyerah ya pastinya, karena kita kena COVID juga, apalagi bidang kuliner ya saat itu hancur sekali. Dan ketika diberi kesempatan di Jakarta waktu itu ya saya manfaatkan memang sebaik-baiknya waktu itu. Dan kembali ke Sulawesi Tenggara. Pada akhirnya saya memutuskan ya harus tetap kembali dan karena saya lama di Jawa, pas kembali di sini malah saya yang harus adaptasi lagi ternyata. Dan ada memang beberapa terutama anak muda ya, kebiasaan anak muda, kita bisa ukur produktivitasnya itu yang paling simpel saja. Kalau kita nongkrong satu meja sesama anak muda, ada berapa orang yang pegang HP-nya miring. Nah, itu di Sulawesi ya. Dan itu yang saya dapatkan sekarang di Sulawesi dibanding teman-teman saya di Jawa. Pegang HP-nya kayak gimana kalau bukan miring? Ya, kalau mungkin bisnis oke lah ya. Tapi kan kita tahu tuh biasanya untuk dikendalikan. Dan itu masih sangat susah untuk saya pribadi. Karena kalau saya yang terlena seperti itu ya otomatis saya yang ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah beberapa job saya ada di luar Sulawesi dan harus kembali ke Jawa, dan itu saya manfaatkan. Memang ketika kembali Jawa itu saya nge-refresh otak saya, cari apalagi kira-kira yang bagus biar saya balik di Sulawesi untuk bikin sesuatu. Misalnya kalau di bidang saya kuliner ya, kemarin beberapa minggu yang lalu kan saya ke Jawa lagi lihat perkembangan kuliner di sana, dan pas kembali di sini lihat bahan-bahan khas lokal kita dan saya olah lebih modern lagi. Kayak gitu sih. Sama halnya mungkin kalau beberapa di antara kalian adalah followers dari Chef Laude ini, pasti lihat kan konten-konten masaknya dia seperti apa di hutan belantara, terus masaknya ada air yang mengalir di sungai. Itu kenapa bisa kepikiran untuk membuat konten seperti itu? Ya pertama karena saya hobi adventure, terus kalau masak di dapur kayaknya terlalu simpel ya, kalau saya terlalu simpel. Istilahnya saya kan sebagai chef profesional itu kerjanya industri 5-6 tahun itu kerjanya di dapur terus. Jadi ketika saya masak di outdoor itu kayak ada rasa yang beda gitu. Nah, ketika makanan kita bikin setulus hati dengan capek, walaupun simpel tapi pas dicicipi itu ternyata senikmat ini walaupun makanannya sederhana. Kayak gitu sih. Ya, kalau melihat dari ketiga narasumber kita ini, saya ingin mengecek dulu ya. Ini masing-masing kalau mungkin sutradara, kemudian chefnya aktif bermedia sosial. Kalau dari pengusaha mudanya ini, menurut dari Kak Fitra sendiri, penting nggak anak muda saat ini menunjukkan produktivitasnya di media sosial? Sangat penting. Dan Kak Fitra juga aktif. Boleh dong nanti follow Instagram Kak Fitra. Ya, silakan. Nama IG saya Muhammad Alfitra. Oke, sekalian promosi. Dan kenapa
harus sepenting itu? Karena kita melihat dari perkembangan zaman, teknologi ini tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, setiap tahun itu melakukan perkembangan, terupdate terus. Handphone saja, apa yang saya gunakan Android ini, itu terupdate terus. Bagaimana dengan media-media sosial yang ada sekarang? Kita bisa manfaatkan dari konten seperti Bung Master Chef Bung Laude, sama Bung sutradara kita, TikTok, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube mungkin. Itu juga jadi salah satu yang menjadi peranan penting dalam memasarkan apa yang kita bisa lakukan. Seperti itu, Kak. Jadi memang peluang-peluang yang kalian bisa tangkap ya, karena masing-masing sudah punya platformnya. Dan ini saya rasa juga memudahkan promosi film. Ya, bagaimana kalian? Oke, jadi penting sekali dalam bersosial media karena kita tahu bahwa pasti di sosial media itu ada namanya iklan. Iklan adalah salah satu yang dimana kita mempromosikan dalam satu daerah, di mana daerah itu kita mempromosikan kita mau target mana nih, daerah mana untuk film ini nih. Oh iya, kalau misalnya khususnya di Sulawesi Tenggara ya Sulawesi Tenggara aja, tapi tidak menyebar sampai ke luar daerah dan itu berbayar. Nah, tapi saya tahu bahwa dari beginning yang kita mulai, kemudian apa yang kita bikin, kemudian konten yang kita bikin adalah 3M yang selalu sampai ke 3M. Yang pertama adalah mengedukasi, menginspirasi, yang paling penting adalah menghibur. Nah, 3M ini yang selalu digunakan bagaimana orang-orang yang muncul, yang share, akhirnya memfollow itu. Dan pada saat itu akhirnya dari media itu bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita lagi promosikan, yang pada akhirnya yang kita upload trailer ini bisa sampai menyebar dari teman-teman yang sudah follow kita punya sosial media. Nah, itu sih, itu impact-nya itu bagusnya bagaimana kita ajang promosi kalau kita punya kegiatan atau punya film yang akan kita mau buat. Dan mungkin sama seperti tagline dari Tribun News atau Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan di media sosial tidak hanya dilihat mungkin orang Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia pun bisa lihat. Jadi siap-siap memang pergi semua untuk jadi selebgram, konten kreator ya. Karena saya rasa politisi pun semua jadi konten kreator, pengusaha jadi konten kreator, sutradara juga begitu. Chef Laude, Kak Chef, sebelum teman-teman semua siapkan pertanyaannya, saya mau tanya lagi deh buat Kak Chef. Kak Chef untuk memikirkan konten sendiri itu seperti apa sih? Sebelum jadi konten ya berarti. Sebelum jadi konten itu ya biasanya kalau saya dadakan. Jadi sebelum saya survei tempat dulu. Saya biasanya survei tempat, kira-kira di mana tempat yang bagus secara visual. Nanti pasti saya singgah ke pasar. Nah, di pasarnya itu baru saya, ada ikan, ada daging atau ada sayur ini. Nah, itu baru saya bawa ke lokasi. Nah, seperti itu sih kalau saya harus di pasar dulu melihat bahannya, baru kepikiran mau bikin apa. Berarti instingnya dari Kakak Laude ini kuat ya. Dia di lokasi dulu baru instingnya bermain. Apa lagi. Oke, saya kasih kesempatan. Sebelumnya kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, singkat, padat, dan berisi semua materi-materi yang diberikan. Nah, saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya langsung, bebas. Mau ke Kak Laude, mau ke Kak Fitra, mau ke sutradara, silakan. Oke, silakan maju. Boleh maju ke depan. Oke, satu lagi. Ini yang paling semangat nih ceweknya. Luar biasa. Ayo, kakak, kasih tepuk tangan dong. Ya. Sebutkan namanya, asalnya dari mana, dan mau bertanya sama siapa. Perkenalkan, nama saya Naif Andika Putra dari Army Kendari Official. Saya ingin bertanya kepada Kak Alan sebagai sutradara muda. Begini Kak. Saat ini kan kakak sedang memproduksi film yaitu dengan judul The Hero of Buton Langkarambau yang saat ini sedang dalam tahap promosi dan juga akan tayang pada 27 Februari 2023. Nah, untuk film ini sendiri mengapa sih Kak
kita semua ataupun kalangan-kalangan anak muda saat ini harus menonton film tersebut, atau apa sih hal yang menarik yang bisa kita dapat nanti saat kita sudah nonton film tersebut gitu Kak. Terima kasih. Saya rasa jelas ya pertanyaannya. Boleh kasih tepuk tangan. Kenapa sih kita harus tanggal 27 Februari ke Hollywood untuk menonton film The Hero of Laskar Rambaud? Padahal banyak film-film lain gitu yang juga mau ditonton. Silakan Kak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Keras sekali pertanyaannya. Siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? Naif. Oh ya, Naif. Nanti saya kasih 1 tiket gratis sama dia. Naif. Jadi ini pertanyaan bagus. Kenapa teman-teman harus nonton film Laskar Rambaud? Pertama adalah film Laskar Rambaud ini adalah film yang dimana orang 100% karya lokal Sulawesi Tenggara. Yang pertama kali film terpanjang di Sulawesi Tenggara ini, itu yang pertama. 1. Berapa tuh durasinya? Durasinya itu 2 jam 20 menit. Kedua, ini film pertama dengan genre laga, action. Dan kita tahu bahwa genre action itu belum sangat susah dibikin, sangat susah dibuat, dan saya membutuhkan 3 tahun untuk membuat film ini. Itu 3 tahun. Yang ketiga, film Laskar Rambaud ini kita melibatkan 600 orang dalam film ini. Berapa banyak orang yang searakan, berapa banyak pasti bermacam-macam karakter, dan kita tahu bahwa orang tua loh, orang adat loh di ini, kita susahnya bagaimana kita mengarahkan mereka dengan secara hati-hati, dengan etika dan sopan santun begitu. Dan semua bilang sama teman, dukungan kalian adalah salah satu bentuk untuk menimbulkan embrio baru, sinias baru yang akan muncul di Sulawesi Tenggara ini. Makanya saya luar biasa kaget loh. Bayangkan saja, saya dari Buton, bagaimana anak-anak dari KMK namanya Komunitas Milenial Kreatif. Itu anak-anak SMA, mereka menyambut kami, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia ini film dari Buton begitu. Dia tidak tahu Laskar Rambaud. Tapi dia ingin menyambut kami karena dia tahu bahwa ini adalah salah satu pahlawan nasional, Oputeiko. Nama kecilnya itu Laskar Rambaud. Makanya kita pakai nama Laskar Rambaudnya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa Laskar Rambaud ini adalah film sejarah ini. Ternyata tidak. Ini film spirit atau semangatnya Oputeiko, bagaimana dia dulu melawan para penjajahan. Nah, ya ini yang kita angkat. Kenapa kita angkat film ini? Pertama, kita budget. Kita orang sederhana, kita tidak punya apa, tapi punya niat, semangat untuk membuat film ini. Makanya kenapa ada 600 orang, itu mereka tidak dibayar karena dia berpikir bahwa kita saling mendukung untuk film ini. Itu yang paling penting. Makanya teman-teman semua, saya mohon tolong dari pulang di rumah, bilang ke teman-teman kalian, sharing bahwa ada film anak lokal loh, kita harus dukung loh, supaya kita bisa menemukan lagi karya baru. Bisa lagi ada dari orang tua juga buat, orang muda juga buat, orang lain juga buat. Akhirnya sumber kreativitas ekonomi juga kita akan naik begitu, teman-teman. Makanya saya buat promosi film ini dan saya pakai baju Laskar Rambaud, dan terima kasih, itu pertanyaan bagus sekali. Nanti saya kasih 1 tiket gratis untuk menonton film Laskar Rambaud. Hari-hari perdana film jam 1 sampai jam, dia cuma ada 4 sesi di bioskop Hollywood Square Kendari. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga Kak Alan. Mana pertanyaan tadi tolong dihafal ya, dapat tiket gratis saya ditagih ya setelah ini. Ya, karena memang ya, kalau saya kembali ulas lagi, film ini bukan film sembarangan gitu. Walaupun produknya produk lokal, ya tetap hasilnya jauh dari kata sempurna. Spiritnya itu yang ada, kemudian juga kualitas gambarnya, trailernya sendiri teman-teman bisa lihat langsung di YouTube-nya Kak Alan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak Alan. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada lagi. Silakan berdiri. Saya Sultra, saya bangga. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Oki Pratama, Diploma A3M, founder dan CEO dari Benings Indonesia Group. Benings Indonesia Group menaungi Benings Klinik, Benings Skincare, dan beberapa bisnis lainnya. Benings Klinik pertama kali didirikan di Jambi pada tahun 2017 dan sudah tersebar di berbagai ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, serta diikuti oleh Benings Glow Clinic yang difokuskan di daerah tingkat 2 di berbagai wilayah di Indonesia. Benings Clinic dan Benings Glow Clinic akan terus bertambah setiap tahunnya. Benings Clinic telah dianugerahi beberapa penghargaan seperti
Super Brand Indonesia 2022 kategori Skincare dan Beauty Clinic. Bening Klinik juga telah dianugerahi penghargaan paling bergengsi oleh Muri dalam 2 kategori sekaligus sebagai klinik dengan laser center terlengkap se-Indonesia dan sebagai skincare dokter dengan penjualan tertinggi di e-commerce. Bening Klinik juga telah disertifikasi langsung oleh Kementerian Republik Indonesia sebagai Best in Beauty Clinic 2019, Best in Skincare 2019. Dan juga telah memenangkan favorit lokal brand dalam penghargaan Shopee Award 2021. Klinik kami dikenal sebagai laser center tercanggih dan terlengkap di Indonesia. Kami memiliki laser tercanggih di dunia saat ini, yaitu laser dengan jenis gelombang pico, seperti laser Pico Front, laser Pico Sure, serta laser Pico Genesis. Selain itu, klinik kami juga memiliki laser-laser canggih dari seluruh dunia dengan harga treatment yang terjangkau. Kami memiliki laser Long Pulse Endiak, laser T-Switch Endiak, laser Diode Sebum, laser Diode Yellow, laser Erbium, laser CO2, serta laser Alexandrite. Selain laser center, klinik kami juga dikenal dengan skincare-nya. Skincare kami memiliki BPOM dan Halal MUI, serta krim racikan dalam penanggung jawab dokter dan apoteker. Selain untuk wajah, skincare kami juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya, seperti permasalahan pada kulit badan, pada mata, bibir, dan permasalahan yang lain. Skincare kami aman untuk ibu hamil dan menyusui, serta yang paling penting tidak membuat ketergantungan. Sudah banyak artis papan atas yang telah bergabung sebagai brand ambassador serta ratusan influencer lainnya yang juga mempercayakan perawatannya di Bening Klinik. Nah, sekarang sudah tidak perlu ragu lagi kan? Jadilah Bening sekarang. Memperkenalkan Wardah Color Fit Sky Palettes, Highlight Contour Palette, dan Quad Eye Palette, bringing you the colors of the sky. Brunette Dawn, Rose Aurora, and Sunlit Blaze. Tampil berbeda dengan look baru setiap hari. Intense, blendable, easy to use. Wardah Color Fit Sky Palettes for eye and contour. Paint it like the sky, make it your own. Paragon. PT Vale Indonesia melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM yang menjangkau 60,76% luas Kabupaten Luwu Timur. Pertanian dan perkebunan organik, pengembangan UKBM herbal dan UMKM adalah beberapa program unggulan. PT Vale hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Saya Sultra, saya bangga. Ini semangat banget dari tadi. Sudah dapat hadiah? Oh belum. Mudah-mudahan ini kalau tadi ada tiket, ini siap-siap hadiahnya apa? Kasih siapa tahu mau ngajak konten baru bisa. Silakan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta dari Duta Genre Sulawesi Tenggara. Yeay. Ya, jadi pertanyaan saya ke Kak Alfitra selaku pengurus HIPMI. Ya baik. Gimana sih Kak tips dan triknya untuk memulai usaha? Dan bagaimana kita tetap konsisten dengan usaha yang kita sudah mulai? Karena ini juga ada program mahasiswa wirausaha di universitas saya, Universitas Saloleo. Dan ini tuh program yang untuk memfokuskan anak muda, yaitu mahasiswa-mahasiswi untuk memulai usaha, dan dikasih modal untuk memulai usaha. Dan kalau untuk dari kakak masukan untuk usaha untuk kaum milenial seperti kami. Ya, terima kasih. Oke, Sinta, terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi buat Sinta. Wah, ini ditodong pertanyaan. Gimana caranya menjadi pengusaha muda? Apalagi tadi ada yang banyak acung tangan ya mau jadi pengusaha. Mungkin dikasih tips dan triknya. Silakan Kak Fitra. Oke, terima kasih buat Sinta. Kalau boleh tahu Sinta sudah punya usaha atau belum?
Oh, pakaian. Sekarang? Sampai sekarang? Oh, tidak ya? Oh, oke. Baik. Saya mau tanya lagi. Jarak rumah Sinta ke sini berapa? Jarak rumah Sinta dari ke sini berapa? Berapa menit? 10 menit. Oke. Setelah ini hubungi saya mau transferkan untuk e-wallet. Oke. Terkait dengan pertanyaan Sinta, memulai itu sebenarnya saya ingin cerita untuk memulai bisnis saya. Saya kemarin fokusnya di bidang ekspor, salah satunya di komoditas kelapa. Untuk memulai itu tentunya saya ingin melakukan riset terdahulu. Sejauh mana komoditas kelapa ini bisa dikirim ke negara-negara mana saja. Salah satunya kemarin itu ada pihak dari luar, bisa dikatakan buyer dari Vietnam. Kemarin kita sudah melakukan sebuah komunikasi yang lebih panjang. Insya Allah di tahun 2023 itu kami akan melakukan staffing atau closing sebanyak 34 ton untuk kelapa. Ini hasil kelapa. Dari Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara. Dan asalnya itu di Wawoni. Di Wawoni. Kampungnya. Oh, ada orang Wawoni di sini. Ada ya? Iya. Siap. Oke. Terus kemudian untuk memulai itu sebenarnya saya tidak selalu untuk memulai itu langsung terbentuk. Saya terbentur hingga saat ini saya akan jadi terbentuk. Itu jadi apa yang saya terapkan pada diri saya sendiri, apa yang saya ingin capai pada diri saya sendiri. Saya tetap konsisten apa yang saya ingin capai untuk tahun-tahun ke berikutnya. Tentunya saya ingin tidak mau jadi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mau jadi penonton di negara saya tersendiri. Maka dari itu saya ini untuk bekerja keras, untuk mendapatkan modal itu, saya ini bekerja keras menjadi salah satu sales di PT Yudhistira untuk penerbit buku. Kenapa demikian? Karena untuk mengharapkan dari kedua orang tua ini kan kita tidak punya modal yang terlalu kuat. Tidak terlalu punya modal yang begitu kuat. Kemudian saya masuk di HIPMI. Tujuan saya masuk di HIPMI ini, saya ingin membangun relasi yang begitu banyak kepada teman-teman di HIPMI. Karena sekarang itu banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, banyak rezeki. Itu yang saya sering dapatkan untuk memulai bisnis saya. Terus pengalaman saya ingin membagi jiwa pengalaman mengenai bisnis apa yang saya lakukan pada hari-hari ini. Tentunya saya tidak permasalahkan masalah kerugian. Karena di dalam bisnis bukan hanya untung yang didapat, tapi ada kerugian yang didapat. Siap rugi, siap untung. Itu. Iya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Fitra. Siap rugi, siap untung. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha harus punya mental pengusaha juga ya. Jangan cuma mau tahu dia sukses, dia punya banyak uang, dia punya rumah bagus karena usahanya sukses gitu. Tapi kita tidak tahu perjalanan pengusaha-pengusaha ini yang didapati di pertengahan jalan itu seperti apa. Apakah mereka gagal, apakah mereka jatuh. Sekali lagi, siap rugi, siap untung. Tepuk tangan untuk Kak Fitra. Ya, satu pertanyaan lagi boleh. Banyak kali. Yang mana ya? Saya pusing. Yang mana? Sweet boleh tidak sweet? Lama ya kalau sweet. Oke, turun tangan dulu. Berlomba ya, karena saya takut nanti kesannya monopoli. Jadi siapa yang ingin bertanya? Oke. Mau bertanya ke tiga-tiganya.
Sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Nurul Muhlisa. Saya dari Duta Bahasa Sulawesi Tenggara. Ya, jadi pertanyaan saya ini untuk ketiga narasumber kita di depan, Fitra, Kak Alan, dan Kak Laude. Ya, jadi menurut saya kakak-kakak bertiga ini adalah tokoh inspirasi kita semua dengan hasil-hasil yang memuaskan di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi pertanyaan saya ini mungkin berkaitan dengan profesi masing-masing ya. Mungkin ini juga relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa yang selalu dikejar target dan lain-lain. Nah, menurut kakak-kakak bertiga, target itu penting nggak sebenarnya? Atau bahkan kakak-kakak mungkin merasa tertekan dengan target. Dan jika diberi pilihan, kakak-kakak bertiga ini lebih pilih dikejar target atau bekerja santai tapi selesai. Nah, itu pertanyaan yang simpel mungkin tapi bermakna besar untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Nurul. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nurul. Targetnya target apa dulu nih? Target dikejar jodoh, target cari rumah, atau target apa gitu? Targetnya banyak. Target pekerjaan. Target pekerjaan, apapun itu ya. Mungkin dari pengusaha, mungkin target keuntungan, dari sutradara target menyelesaikan film, atau dari chefnya mungkin target menyelesaikan masakan. Boleh satu-satu jawab. Silakan. Dari Kak Laude dulu. Oke, terima kasih. Target ya. Target. Nah, kalau saya sendiri gimana ya? Sebenarnya target itu penting. Kata kebanyakan orang ya penting ya, apa jangka panjang mau jangka pendek. Tapi dalam keseharian saya sendiri, saya tidak begitu spesifik menentukan target karena yang penting untuk saya tiap hari itu saya lakukan memang yang terbaik ketika ada kesempatan. Jadi kalau misalnya ditanya target penting atau tidak, ya penting sih sebenarnya. Tapi kalau untuk praktek saya sendiri, saya tidak bisa terbebani dengan sesuatu yang datang dari pihak lain. Untuk saya pribadi, saya kerja terus dikasih target atasan sama bos, itu saya nggak bisa. Makanya kenapa dulu di Jogja saya kerja itu di hotel atau restoran itu tidak pernah lama. 3 bulan saya pindah, 4 bulan saya pindah, sampai akhirnya saya dipercaya jadi eksekutif chef, menangani satu restoran. Baru itu saya agak lama kerjanya, hampir 3 tahun di sana, karena sudah tidak ada istilahnya tuntutan dari pihak luar, kamu harus begini. Karena dengan begitu saya lebih senang mengerjakannya, saya lebih sungguh-sungguh tanpa harus tertekan. Jadi kalau untuk target penting, tapi usahakan target itu muncul dari diri kamu sendiri, bukan dari tekanan pihak luar. Kalau dari saya seperti itu. Ya, supaya ada patron kehidupan juga. Ya, lebih senang, lebih menyenangkan kita kerjakannya, terus tidak ada tekanan, kasihan juga kan sama diri sendiri sih. Dan pastinya akan berpengaruh terhadap kualitas diri, kualitas hasil yang dicapai gitu. Dan saya ke Kak Alan, target. Kalau saya sih, saya target itu penting. Sebelum penting, masing-masing itu kehidupan itu kita harus memiliki target. Apa menjadi tujuan utama kita? Jangan membuang diri kita hidup itu terlena-lena kalau tidak ada apa yang kita mau inginkan. Nah, jadi teman-teman, saya selalu berproses. Saya membuat film ini punya target. Walaupun sempat mati di tengah jalan, tapi saya melakukan mengisi dengan waktu lain, yaitu adalah saya ikut festival film, saya ikut workshop, dan itu menjadi salah satu saya belajar bahwa ternyata kalau kita tidak hidup tanpa target, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Itu yang merugikan. Dan sampai sekarang ini ibarat satu hal adalah film Laka Rambut sebenarnya proses pengeditannya belum selesai.
Jujur, belum selesai sama sekali. Tanggal 27 Desember ini. Tapi pada saat itu bulan 12 kemarin tahun 2022 saya pergilah tes diriku untuk mau daftarkanlah film ini untuk dipenayangkan di Hollywood Square Kendari. Nah, pada itu film belum selesai diedit. Baru kan masih ada sekitaran 1 jam 20 menit. Jadi dari 60 menit masih ada 1 jam. Jadi itu saya kerja sampai malam. Saya selesaikan itu tanggal 20 kemarin Februari. Jadi itu adalah sebuah target. Ternyata memang kita betul. Kalau kita tidak punya target, kita tidak akan bisa selesaikan itu. Dan kenapa? Karena itu adalah sebuah tanggung jawab. Itu makanya itu menjadi pegangan bahwa setiap apa yang kita lakukan harus memiliki target. Ya, dan langsung saja Kak Fitra, target. Kalau pengusaha targetnya apa sih? Tentunya tidak jauh. Pendapatan? Tidak. Kalau pengusaha sendiri untuk pendapatan itu urutan yang kesekian. Kalau saya, itu menurut saya apa yang saya telah jalankan pada hari ini, pada kemarin itu. Target itu mengenai pendapatan itu urutan yang kesekian. Itu menurut saya. Terus saya juga kan bekerja di penerbit buku. Kami kan juga dipasang sebagai target. Target tahun ini berapa, penjualan berapa. Kalau tidak mencapai target, evaluasi lagi apa yang kekurangan, yang mengapa demikian target itu tidak terpenuhi. Untuk mencapai target, saya biasanya list dulu target untuk ke depan itu tahun ini saya mau jadi apa. Saya mau jadi apa untuk mencapai target ini, kira-kira jalan mana yang saya bisa jalankan. Jalan mana yang saya bisa jalankan. Poin-poin mana yang saya bisa jalankan. Jadi seperti itu. Itu strategi saya untuk mencapai target saya ketika saya ingin mencapai target pada tahun ini. Ya, target itu penting atau tidak? Penting, sangat penting. Untuk menjalankan. Kita sudah mendapat 3 jawaban, kasih tepuk tangan dulu. Kalau dari Kala Ode sendiri, semua 3-tiganya ya, kalau Ode, Kak Alan, dan Kak Fitra sendiri menjawab targetnya penting. Masing-masing punya target ya, yang berbeda-beda juga pastinya, karena dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan hari ini, teman-teman bisa melihat potensi yang ada di Sulawesi Tenggara ternyata tidak hanya kok harus jadi PNS misal, tidak hanya kok kita bercita-cita untuk menjadi dokter misal, walaupun mungkin di sini ada yang bercita-cita untuk itu, tapi ternyata banyak potensi-potensi lain yang pastinya saya yakin dari diri teman-teman semua yang ada di sini masih mencari mungkin potensinya kira-kira apa ya, atau bahkan sudah punya potensi diri masing-masing dan bisa jadi kalian adalah Kak Laode selanjutnya, Kak Alan selanjutnya, atau Kak Fitra selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ketiga narasumber saya yang sudah ngobrol pada hari ini. Terima kasih banyak juga untuk antusiasnya teman-teman semua. Pastinya akan ada lagi talkshow selanjutnya dengan tema yang berbeda dan lebih berat. Siap-siap ya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian juga nanti selanjutnya. Sekali lagi saya minta closing statement-nya mungkin untuk mengakhiri obrolan kita hari ini. Singkat saja dari Kak Laode. Semangat singkat sekali ya Kak Alan. Sekalian promosi. Iya. Oke, jangan lupa nanti datang nonton di Bioskop Hollywood Square Kendari tanggal 7 film Lakarambau. Mohon dukungannya. Dan sekarang adalah kalau seni maju, kota juga akan maju. Saya setuju itu. Seni maju, kota juga akan maju. Karena di dalam seni banyak sekali industri-industri yang bergerak di lingkaran itu. Oke, Kak Fitra. Terima kasih. Gabung mungkin yang di mau hajar anggota. Untuk pertama-tama untuk Tribun News mungkin. Ya, Tribun News Ultra. Tribun News Ultra, saya ingin ucapkan selamat hari jadi. Semoga menjadi media yang memberikan informasi kepada masyarakat sekitar, khususnya Sulawesi Tenggara. Jaya selalu, jaya, ada yang bilang jaya di darat, jaya di laut. Seperti TNI AE ya, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut. Ada lagi? Ada. Apa-apa? Untuk teman-teman, adik-adik saya ataupun kakak-kakak saya yang pada kesempatan hadir hari ini, tetap semangat, tetap fokus apa yang ingin adik-adik ingin capaikan. Itu. Oke.
Terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber saya. Dan saya Desi Triana pamit, sesaat lagi saya akan balik juga dengan talk show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Rika dan juga Acing. Tahan dulu mungkin teman-teman narasumber. Oh iya, kalau begitu langsung saya pandu ya. Ya, kalau begitu kita akan memberikan, ini ada sedikit persembahan dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan juga. Oke, ini ada sedikit persembahan dari kami. Ada kenang-kenangan yang akan langsung diserahkan oleh manajer marketing kami, ada Bapak Alfiansyah. Oke, satu-satu aja dulu. Kita mulai dari Chef Laode. Ya, kasih tepuk tangan, silakan ambil gambarnya. Oke. Oke. Terima kasih banyak kalau Ode sudah sharing hari ini. Dan selanjutnya ini ada Kakak Alan, sutradara Sulawesi Tenggara. Oh, masuk frame juga. Terima kasih. Oke. Ada kenang-kenangan sedikit ya Kak, mudah-mudahan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, foto lagi. Oke, dan ini ada pengusaha kita. Kak, mungkin bisa nunggu bentar lagi biar foto bareng-bareng lagi. Ya, ini ada Kakak Mitra di sini. Terima kasih banyak juga sudah sharing banyak hal terkait dunia usaha. Pastinya juga nanti datang ya di Tribun Corner. Sama kamu jadi narasumber lagi gitu dalam sesi channel YouTube Tribun News Ultra. Ini juga ada kenang-kenangan. Oke, sekarang sesi foto bertiga. Kita foto bertiga ya, berempat sama Pak Almi juga. Ya, oke. Kenapa mau pulang ke bawah? Oh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Pak. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada host-host terkece Tribun News Ultra hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultra, saya bangga. Piri Valley is a world-class nickel mining company. In Indonesia, Piri Valley's mining and processing covers 3 provinces on the island of Sulawesi. With an open-cast mining system and smelter using rotary kiln electric furnace technology, Piri Valley increases added value, produces the best nickel in made with high nickel and low iron content. The production activity is also integrated with a commitment to preserve the environment. Piri Valley reclaims and rehabilitates post-mining land, restoring the ecosystem as before, maintaining the quality of water, air, and treating B3 waste. Piri Valley uses renewable energy as the main energy source. Also, it continually contributes to society, country, and world civilization. All of this is a commitment to work with new values.
Tribun News Sultra menghadirkan berita informatif, inspiratif, dan aktual. Gerakan cepat menyalurkan informasi pada setiap peristiwa, membuat kami yakin dan percaya untuk tumbuh bersama membangun Sulawesi Tenggara di masa depan. Inilah kami di tahun 2023 dengan harapan baru, semangat membara, terus bertumbuh di bumi Anoa. Saya Sultra, saya bangga.